Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas tentang cara meningkatkan vibrasi positif. Ini penting agar hidup kita itu bisa menarik keberuntungan dan tentunya menjauhi yang namanya kesialan atau kesulitan. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru datang, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Teman-teman pasti pernah dengar pepatah yang mengatakan sudah jatuh ditimpa tangga. Orang-orang yang mengalami kesulitan acap kali diikuti dengan kesulitan yang lainnya. Contohnya, misalnya ada orang yang dipecat, terus habis itu pulang ke rumah, di jalan dia mengalami kecelakaan dan harus masuk rumah sakit, sedangkan ia tidak punya asuransi dan keuangannya pun sedang tidak baik. Namun di sisi lain, ada orang-orang yang sedang beruntung, dia ini seperti terus-terusan ditimpa keberuntungan. Contoh misalnya, sales yang dia bisa mencapai target bulanan, nah dia kan dapat bonus dari kantornya. Lantas sepulang sampai rumah, rupanya ada salah satu klien yang datang membawakan durian montok. Sudah bisa mencapai target, dapat bonus, sampai rumah dapat durian lagi. Seperti benar-benar keberuntungannya terus aja berlanjut. Kawan-kawan, ini tidak terlepas dari yang namanya hukum the law of attraction. Yang sama menarik yang sama. Getaran atau vibrasi yang rendah atau negatif itu menarik vibrasi yang negatif juga. Dan vibrasi yang tinggi atau positif itu juga menarik yang namanya vibrasi positif. Kesialan, dia akan menarik kesialan lainnya. Keberuntungan, dia akan menarik keberuntungan yang lainnya juga. Contoh kasus yang pertama tadi, yang dimana orang kehilangan pekerjaan, kenapa kok dia beruntun dapat kesialan? Logiknya seperti ini. Orang yang habis dipecat, biasanya pikirannya kalut. Pikirannya kemana-mana. Yang dipikirkan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Misalnya nanti keuangannya gimana, misalnya dia punya anak yang sedang sekolah, bayarnya gimana, misalnya dia sedang punya hutang, nanti bayarnya gimana, pikirannya menjadi kacau. Nah, ketika pulang, karena pikirannya ini kacau, maka tidak concern nyetir motornya. Pada akhirnya, kecelakaan, harus masuk rumah sakit, sedangkan keuangannya pun tidak baik-baik aja. Berbeda dengan orang yang sedang mendapatkan keberuntungan tadi. Seorang sales bisa dapat mencapai target, dapat bonus. Kenapa? Karena sales ini ketika mencapai target otomatis senang, otomatis bahagia, dapat bonus lagi. Maka di dalam otak bawah sadarnya dia merasa bahagia, merasa berkelimpahan, dan itu menarik juga vibrasi positif. Sampai rumah dia ketambahan dapat durian montong tadi. Segala sesuatu dalam semesta ini memiliki getaran energi pada frekuensi yang berbeda-beda. Bahkan benda padat yang sedang ada di depan saya ini, itu sebetulnya punya energi pada tingkat kuantum tertentu. Nah, hukum universal mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta itu bergerak, bergetar, dan berjalan pada pola yang melingkar. Prinsip getaran ini juga berlaku di kehidupan kita, baik itu untuk perasaan, pikiran, keinginan, dan kehendak pada setiap orang tentunya. Sedangkan energi sendiri merupakan sumber dari getaran, yang dimana dia ini menjadi semacam transmitter yang bisa memancarkan energi yang cukup besar, sekaligus juga sebagai reseptor atau penerima yang kekuatan radar penerimaannya pun juga cukup besar. Nah, dengan prinsip energi getaran ini, seluruh getaran peristiwa di alam semesta ini bisa kita tangkap. Selain bisa kita tangkap, energi ini juga bisa kita pengaruhi.
kita resonansikan dengan menggunakan frekuensi yang kita hasilkan dalam diri kita. Nah, getaran atau resonansi yang kita hasilkan ini, sumber utamanya itu ada di pikiran dan perasaan kita. Maka, yang namanya menguasai pikiran dan perasaan itu wajib kalau kita mau terus-terusan mempunyai vibrasi yang positif. Perlu teman-teman ketahui bahwa getaran atau vibrasi yang lahir atau yang berasal dari dalam diri kita itu bisa jadi beroperasi pada frekuensi tinggi dan dia juga bisa beroperasi pada frekuensi yang rendah. Getaran rendah biasanya ditandai dengan rasa pikir yang lemot, terus juga mood yang drop atau rasa emosi yang tinggi. Selain juga itu ditandai dengan kesehatan yang menurun, juga spiritual yang nggak stabil. Sedangkan untuk getaran yang dengan vibrasi yang tinggi, dia bisa ditandai dengan emosi yang positif, pikiran yang positif, semangat, kesehatan baik, dan juga kesadaran spiritual yang tinggi. Nah, dalam hukum tarik-menarik, semakin rendah getaran diri kita, maka semakin besar kemungkinan kita menarik keadaan yang tidak menyenangkan, seperti kesehatan menurun, mudah marah, ataupun kita juga sulit untuk menarik rezeki. Sebaliknya, semakin tinggi getaran kita, maka semakin besar kita bisa menarik kebaikan seperti kesehatan yang baik, ketemu dengan orang-orang yang positif, lingkungan yang baik, rezeki yang lancar, bahkan hidup kita akan selalu diberkati dan merasa bahagia selalu. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa membuat vibrasi kita itu menjadi terus-terusan positif? Yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah bersyukur. Ini paling dasar nih. Syukuri semua yang sedang kita miliki atau yang sudah kita dapatkan. Apapun itu, baik itu kecil maupun besar, apapun layak untuk kita syukuri. Nah, rasa bersyukur ini membuat hati kita semakin bahagia, otak di bawah sadar kita merekamnya menjadi lebih positif, dan ketika kita merasa seperti itu, maka energi yang kita pancarkan pun itu jelas positif. Vibrasinya adalah vibrasi positif. Jika kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka kita melempar energi positif, maka yang akan kita dapat pun juga akan positif lagi. Ingat, yang sama menarik yang sama. Selain bersyukur, yang kedua bisa juga kita dengan melakukan atau mentreatment pikiran kita dan perasaan kita untuk selalu positif. Jika pikiran dan perasaan kita selalu kita setup positif, itu artinya kita sedang mengeluarkan energi yang positif juga, mengeluarkan frekuensi getaran yang tinggi. Dan ketika seperti itu, balik lagi, yang sama menarik yang sama, maka kebaikan pun akan datang ke kita. Ini tidak gampang memang. Ada sesekali kita pasti merasa, kok jadi negatif ya? Kok jadi bad mood ya? Ini menurutku wajar sih. Kenapa? Ya, karena kita sebagai manusia nggak mungkin akan selalu positif. Nah, kalau kita sedang berada pada posisi atau pemikirannya seperti itu, maka nggak apa-apa, karena itu manusiawi. Langkah yang selanjutnya yang perlu kita kerjakan adalah, ya, menepi dulu, istirahat dulu, setidaknya kosongkan pikiran dulu, biar dia negatifnya mulai turun, habis itu kita isi lagi dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan perasaan-perasaan yang positif. Karena wajar sekali lagi kita sesekali punya pikiran yang negatif. Namun jangan biarkan itu berlarut. Kita harus treatment, kita belokkan lagi, kita arahkan lagi menjadi yang positif. Yang ketiga, carilah lingkungan yang positif. Ini penting. Karena lingkungan ini sangat berpengaruh banyak untuk kehidupan kita. Kalau kita terbiasa dengan lingkungan yang toksik, maka pikiran kita, perasaan kita, itu pun akan terbawa. Ketika pikiran, perasaan kita terbawa ke hal-hal yang seperti itu, ya energinya juga bakal negatif. Kalau energi yang dipancarkan negatif, ya balik ke kita negatif. Maka kawan-kawan perlu mencari lingkungan yang bisa memang membangun kawan-kawan. Carilah lingkungan yang positif. Bergaulah dengan kawan-kawan yang memang bisa memberikan motivasi, bisa memberikan energi yang lebih positif lagi. Ada banyak lingkungan yang bisa dikerjakan.
Kalau sekarang kawan-kawan berada di lingkungan yang tidak baik-baik aja, ya mulai migrasi, mulai cari kawan-kawan yang bisa mendukung perkembangan dari kawan-kawan. Yang keempat, selain kita mencari lingkungan yang positif, maka terus asah yang namanya skill, terus asah keahlian kawan-kawan. Karena dengan menjadi semakin ahli, itu artinya kawan-kawan akan semakin percaya diri. Ketika semakin percaya diri, itu artinya kawan-kawan memancarkan vibrasi yang positif. Kalau vibrasinya selalu positif, maka hasilnya pun akan selalu baik. Berbeda ketika kawan-kawan ketemu dengan orang merasa minder, energinya sudah mulai drop. Ketika energinya mulai drop, maka yang terjadi adalah ya negatif juga yang akan kita dapatkan. Yang kelima, carilah inspirasi. Nah, acap kali kita ini sebagai manusia memang nggak bisa terus-terusan menjadi positif memang. Wajar sesekali seperti yang saya katakan tadi kita menjadi negatif. Namun ketika berada pada posisi itu, boleh loh kita itu belajar dari orang lain. Coba cari orang-orang yang memang bisa ngasih inspirasi ke kita. Ajak ngobrol dia. Pasti ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan apa yang mereka katakan atau ceritakan mungkin itu akan menjadi atau mempengaruhi diri kita untuk bisa semangat lagi. Saya pun sesekali selalu menyempatkan untuk ketemu banyak orang hanya untuk ngobrol. Ngobrol aja, karena di obrolan tersebut pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Apalagi kalau yang kita ajak ngobrol adalah orang-orang yang memang punya pengalaman, yang memang punya ilmu, dan dari obrolan itu bisa kita tarik. Kalau kawan-kawan lihat video di Satu Asa, hari ini ada beberapa, sudah kita mulai ya, kita ngajak ngobrol pelaku-pelaku UMKM. Sebetulnya ketika saya ngajak ngobrol ke mereka, bukannya saya ngasih pembelajaran ke mereka, tetapi itu lahan bagi saya untuk terus belajar dari tamu-tamu saya atau orang-orang yang saya wawancarai. Itu kesempatan bagi saya untuk mencari inspirasi. Apa sih yang bisa saya pelajari, dan itu saya bisa adopt ke diri saya. Nah, jika kawan-kawan merasa butuh, nggak apa-apa, carilah orang yang memang bisa ngasih inspirasi ke kawan-kawan. Nah, yang keenam, jangan lupa selalu terapkan pola hidup yang sehat. Misalnya bangun pagi, habis itu olahraga. Olahraga akan memancarkan atau membangun salah satu hormon, saya lupa hormonnya apa, endorfin atau apa, yang dengan hormon itu kita akan merasa menjadi lebih bahagia dan merasa lebih positif lagi. Atau kawan-kawan juga bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang organik, buah-buahan, sayur. Itu akan memberikan energi yang positif ke kawan-kawan, vibrasinya akan semakin bagus. Hindari makanan-makanan yang ya kalau hari ini ya seperti junk food lah. Kenapa? Karena makanan-makanan seperti itu ibaratnya kalau dibilang sehat sih ya tanda kutip, tetapi setidaknya pasti energinya pun juga ikutan menurun. Nah, konsumsilah makanan-makanan yang memang mengandung vitamin yang baik. Syukur-syukur bisa organik. Nah, yang terakhir jika diperlukan, sesekali meditasi. Kenapa harus meditasi? Karena dengan meditasi kita bisa, salah satu ya ini cara aja, sebetulnya nggak harus meditasi, tetapi setidaknya dengan meditasi ini kita bisa menenangkan hati kita, pikiran kita. Ketika hati dan pikiran kita menjadi tenang, energinya pun juga semakin baik atau semakin positif. Vibe-nya semakin positif, kita sedang melemparkan energi positif ke alam, ini akan balik lagi ke kita. Ingat sekali lagi hukumnya yang sama menarik yang sama, the law of attraction. Apa yang kita lempar ke alam, itu yang akan balik ke kita. Kalau yang kita lempar ke alam itu negatif, ya akan balik ke kita negatif. Kalau yang kita lempar ke alam positif, ya itu yang akan kita dapatkan pula. Kawan-kawan, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwasanya menjaga vibrasi kita tetap di frekuensi yang tinggi atau positif itu sangat penting. Kenapa? Balik lagi dengan hukum the law of attraction. Kalau kita melemparkan sesuatu yang negatif, ya balik negatif. Kalau positif, ya balik positif. Maka wajib bagi kita kalau mau terus-terusan beruntung, dapat kebaikan, dapat keberkahan, ya lemparkan energi yang positif. Maka vibrasinya harus kita pertahankan di vibrasi yang tinggi atau positif tadi. Nah, itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara meningkatkan vibrasi positif dari dalam diri kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya
agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safwi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.